Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid amma ba'du. Jamaah sekalian, para pemirsa Rasya TV di manapun antum berada, ya alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi hari ini kita diperkenankan dan diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kembali kajian kita, ya, yaitu membahas risalah atau kutayib, ya, mukhtasar Tarbiyatul Aulad ala Minhajin Nubuwah, karya dari Fadilatul Syekh Muhammad Said Ruslan Al-Misri hafizahullahu taala. Dan kita sudah masuk di pembahasan atau di bab tentang hak-hak anak. Dan di antara hak mereka, min a'dhami huquqi tifli fil Islam, di antara hak terbesar anak-anak di dalam Islam adalah tarbiyatuhu ala minhajin nubuwah. Mendidik mereka di atas manhaj kenabian. Ya. Dan di pertemuan yang lalu kita sudah membahas, ya, tentang asas, ya, ataupun pondasi, ya, bagaimana para sahabat Nabi dan khususnya bagaimana Rasulullah SAW, ya, di dalam mendidik anak-anak dan juga mendidik para pemuda. Nah, di kesempatan ini kita insya Allah akan melanjutkan, yaitu di poin yang ke-10, ya, yang punya bukunya. Di antara hak-hak anak adalah tarbiyatuhu, ya, tarbiyatu tifli ala tauhidi, yaitu mendidik anak-anak di atas tauhid. Ini adalah bahasan yang penting sekali, yang wajib diketahui oleh orang tua, dan ini adalah pembahasan yang sangat fundamen. Qala al-muallifu hafizahullah, penulis berkata, semoga Allah menjaga beliau, Yambagi alaina an najtahida fi tarbiyati abna'ina ala tauhidi. Sudah sepatutnya bagi kita, ya, orang tua dan para pendidik, untuk berupaya dengan sungguh-sungguh di dalam mendidik anak-anak kita di atas tauhid. Wa fid du'a'i lahum an yakunu muwahhidin. Dan juga mendoakan mereka agar mereka selalu menjadi muwahhidin, orang-orang yang mentauhidkan Allah. Kalau kita perhatikan di sini, ya, apa yang ditunjukkan oleh Syekh, ada 2 poin nih. Pertama adalah dalam pendidikan itu butuh ijtihad, butuh kesungguhan, butuh upaya. Upaya yang sungguh-sungguh, bukan cuman upaya yang sekedarnya. Bukan cuman upaya, ya, biasa-biasa saja, tapi butuh kesungguhan di dalam mendidik anak-anak kita, ya, di atas tauhid. Kemudian yang kedua, harus mendoakan mereka. Karena kita cuman bisa berusaha, cuman bisa bersungguh-sungguh, namun yang menjadikan mereka menerima, ya, yang menjadikan mereka itu baik, saleh, bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Syekh di sini juga mengajarkan kepada kita agar kita berdoa atau mendoakan mereka agar mereka menjadi orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di sini ada 2 poin penting yang disampaikan oleh Syekh, usaha dan doa. Ya, upaya dan doa. Harus berikhtiar dan berdoa kepada Allah. Ya, baru selebihnya kita bertawakal, kita serahkan kepada Allah setelah kita berusaha.
Nah, kemudian kata Syekh di sini, ya, hafizahullahu taala, faqad akhbarallahu taala, ya, dzikruhu faqad akhbarallahu taala dzikruhu an Ibrahim wa Ismaila annahuma kana yarfa'ani al-qawaida min al-baiti wa huma yaqulan Rabbana waj'alna mustaslimaini li amrika, ya, khadi'aini li ta'atika la nusyriku ma'aka fit ta'ati ahadan siwaka wala fil ibadati ghairaka, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala di sini mengkhabarkan tentang Ibrahim dan Ismail, di mana keduanya itu meninggikan pondasi atau qawaid Baitullah atau Ka'bah. Sembari mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, Rabbana waj'alna muslimaini laka. Ya, artinya ya Rabb kami, jadikanlah kami orang yang tunduk patuh kepada dirimu, kepada perintahmu. Surat Al-Baqarah 127. Maknanya adalah, ya, dari doa ini kata Syekh, Rabbana waj'alna mustaslimaini li amrika. Ya Rabb kami, jadikanlah kami berdua orang-orang yang benar-benar berserah diri kepada perintahmu, kepada urusanmu. Khadi'aini li ta'atika. Ya, kami menjadi dua orang yang tunduk menaatimu. La nusyriku ma'aka fil ta'ati ahadan siwaka. Dan kami tidak menyekutukanmu di dalam ketaatan maupun ibadah dengan sesuatu apapun. Ya, wala fil ibadati ghairaka, dan juga tidak di dalam, ya, ibadah. Kami tidak menyekutukanmu dengan sesuatu apapun. Wa da'wallaha an yaj'ala min dzurriyyatihima ahla ta'ati, ya, wa wilayatihi wal mustajibina li amrihi, ya. Nah, lalu kemudian mereka pun meminta, berdoa kepada Allah agar menjadikan keturunan keduanya ahla ta'ati, untuk menjadi orang-orang yang taat, wa wilayatihi, dan orang-orang yang loyal, ya, kepada Allah, wal mustajibina li amrihi, dan orang-orang yang, ya, yang tunduk menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Mendidik anak di atas tauhid itu adalah fundamen yang paling mendasar. Fundamen yang paling utama. Karena kita tahu, ya, bahwasanya Allah ketika menciptakan kita manusia dan Allah menciptakan makhluknya, itu tidak lain dan tidak bukan tujuannya untuk apa sih? Ya, untuk dua hal tujuan Allah menciptakan kita. Yang pertama adalah untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Agar kita mengenal Allah Azza wa Jalla, Rabb kita. Ya, itu yang pertama. Ini sebagaimana dalilnya di dalam surat At-Talaq, ya, ayat ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 lapis langit. Dan Allah menciptakan bumi juga demikian, serupa dengan itu, yaitu ada 7 lapis. Dan perintah Allah berlaku kepadanya, yaitu pada langit dan bumi. Apa tujuannya? Lita'lamu, agar kalian mengilmui, agar kalian mengetahui. Ya, agar kalian tahu ini. Ya, annallaha, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, ala kulli syai'in qadir, berkuasa atas segala sesuatu. Jadi tujuannya apa? Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi
Tujuan Allah menciptakan kita, bahkan alam semesta, itu adalah agar kita mengenal Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Ya, baru yang kedua adalah beribadah kepadanya. Sebagaimana dalam surat Ad-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ai liyuwahhidun, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, yaitu untuk mentauhidkannya. Ya. Nah, jadi ada dua poin Allah menciptakan kita. Tujuannya adalah untuk mengenalnya dan beribadah hanya kepadanya. Kita seringkali menjawab untuk beribadah kepada Allah. Itu jawaban yang tidak salah, jawaban yang benar. Namun jawaban yang sempurna adalah apabila kita mengatakan Allah menciptakan kita untuk mengenal Allah dan beribadah kepadanya. Karena bagaimana seseorang bisa mengibadahi sesuatu yang tidak dia kenal, yang tidak dia ketahui. Makanya kewajiban yang pertama adalah harus kita berilmu dulu, mengilmui dulu. Ibadah itu tegak berangkat di atas dasar ilmu, mengenal Allah dulu. Karena bagaimana seseorang dia bisa beribadah, mengibadahi sesuatu yang tidak dia ketahui, dia jahil tentangnya. Oleh karena itu, tujuan kita diciptakan oleh Allah adalah mengenalnya. Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila kita mengenal Allah, ya, maka akan muncul di dalam diri kita, apalagi Allah sudah menciptakan di dalam diri kita itu, ya, fitrah. Udah berada di atas iman dan tauhid. Naluri. Di antara naluri makhluk itu adalah meyakini akan adanya Tuhan. Ya, akal yang sehat. Kemudian juga indera. Itu semua menetapkan akan adanya pencipta. Dan ini semua menguatkan, ya, makhluk bahwasanya mereka itu adalah sesuatu yang diciptakan dan mereka memiliki pencipta dan mereka harus mendekat kepada penciptanya. Bagaimana cara mendekatnya? Dengan beribadah. Bagaimana cara beribadah kepada Allah? Ya berarti harus memiliki ilmu. Karena apabila seseorang dia beribadah kepada Rabb-nya, namun tanpa diiringi dengan ilmu, maka ibadahnya itu tidaklah berguna. Kenapa? Karena apa yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang tidak diridhoi dan tidak dicintai oleh penciptanya. Karena yang namanya ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullaha wa yarda minal aqwali wal af'ali dhahira wa batinah. Itu suatu sebutan yang komprehensif yang mencakup semua apa yang Allah ridhoi dan Allah cintai. Nah, itu kuncinya. Apa yang Allah ridho dan Allah cinta. Ya. Allah ridho dan Allah cinta. Baik itu perkataan ataupun perbuatan kita, baik yang zahir atau yang batin, yang tampak ya ataupun yang tidak tampak. Apabila semuanya itu Allah ridhoi dan Allah cintai, maka itulah ibadah. Nah, dari sinilah para ulama menelaah, melakukan tatabbu dan istiqra, ya, melakukan penelitian dan penelaahan terhadap Al-Quran dan Sunnah, dan mereka sampai kepada kesimpulan bahwasanya tauhid itu terbagi menjadi dua macam. Ya, yang berikutnya ditelaah lagi akhirnya menjadi tiga macam. Ya. Nah, jadi gak ada bedanya sebenarnya para ulama yang membagi tauhid menjadi dua atau menjadi tiga, ya, karena intinya sama. Di antara mereka yang membagi tauhid menjadi dua, ya seperti pensyarah akidah At-Tahawiyah, ya, itu sebenarnya berangkat dari konsepsi ini. Tujuan kita makhluk diciptakan Allah adalah untuk mengenal Allah dan untuk beribadah kepadanya. Nah, berarti tauhid itu, ya, ada yang berkaitan dengan Allah, haknya Allah, ada yang berkaitan dengan hamba, apa yang harus dilakukan oleh makhluk. Nah, jadi mereka membagi tauhid menjadi dua, yaitu tauhidul ma'rifah wal itsbat. Tauhid pengenalan dan penetapan. Dia mengenal penciptanya dan menetapkan baginya nama-nama dan sifat-sifat yang indah, yang sempurna. Ya. Jadi dia menetapkan, ya, nama-nama, sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan yang sempurna, yang istimewa hanya bagi Allah Rabb-nya. Nah, tauhidul ma'rifah wal itsbat inilah yang kemudian dalam rangka untuk memudahkan dibagi menjadi dua, menjadi tauhid rububiyah dan asma wa sifat.
Ya. Karena tauhid rububiyah adalah yakni kita menunggalkan Allah atau mengesahkan Allah, ifradullahi ta'ala fi af'alil khaliq. Kita mengesahkan Allah di dalam perbuatan Allah sang pencipta. Artinya Allah lah yang menciptakan, Allah yang merajai, yang menguasai, Allah yang mengatur segalanya. Karena intisari dari tauhid rububiyah itu, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, itu ada pada 3 hal. Ya, yaitu ketika kita mengesahkan Allah di dalam rububiyah, berarti kita menetapkan Allah sebagai khalik, ya. Yani kita menunggalkan Allah fil khalqi, di dalam penciptaan. Allah satu-satunya yang menciptakan. Maka Allah satu-satunya pencipta kita. Allahu khaliquna. Makanya ketika kita mengatakan Allahu rabbuna, Allahu khaliquna. Allah adalah Rabb kita, Allah pencipta kita. Ya. Lalu yang kedua, karena Allah yang menciptakan, maka Allah yang memiliki kita. Memiliki apa yang Dia ciptakan, menguasai apa yang Dia ciptakan. Makanya Allah adalah malikuna. Jadi kita mengesahkan Allah di dalam ya kekuasaannya atau juga di dalam kepemilikannya. Jadi fil milki au fil mulki. Apabila dikatakan fil mulki berarti Allahu malikuna dengan mim panjang. Apabila fil milki berarti Allahu malikuna dengan mim pendek. Makanya di dalam surat Al-Fatihah kita boleh membaca maliki yaumiddin atau maliki yaumiddin, dibaca panjang atau dibaca pendek mimnya. Karena kedua maknanya meskipun kelihatan berbeda tapi saling menguatkan. Karena Allah lah yang memiliki apa yang Allah ciptakan dan Allah yang menguasainya. Dan ini menunjukkan betapa sempurnanya sifat Allah. Karena apabila kita bicara makhluk ya, ada makhluk yang punya, memiliki, tapi dia nggak berkuasa atasnya. Misalnya dia punya tanah misalnya. Ya, itu tanahnya dia, tapi belum tentu dia berkuasa atas tanahnya, belum tentu dia bisa ya melakukan sesuatu terhadap tanahnya sebagaimana yang dia ikuti. Karena apa? Karena dia punya penguasa. Sehingga dia harus menaati penguasanya, mengikuti penguasanya. Dalam hal ini misalnya pemerintah ya atau yang semisalnya. Di sisi lain mungkin ada penguasa. Dia berkuasa tapi belum tentu dia memiliki apa yang dia kuasai. Karena seperti misalnya kita tahu ya, kita punya penguasa. Penguasa tidak memiliki apa yang dia kuasai. Ya, artinya misalnya ada tanah, ya tanahnya orang yang memiliki tanah tersebut. Meskipun itu berada di bawah kekuasaannya. Itulah manusia. Manusia itu memiliki belum tentu menguasainya. Manusia itu berkuasa belum tentu memilikinya. Tapi berbeda dengan Allah. Allah Subhanahu wa taala apabila Allah ciptakan, berarti ciptaan Allah itu adalah milik Allah dan berada di bawah kekuasaan Allah. Inilah tauhid rububiyah. Dan kemudian Allahu mudabbir, Allah yang mengatur semuanya. Artinya kita mengesahkan Allah fit tadbir, di dalam pengaturan Allah. Artinya ketika Allah menciptakan sesuatu, berarti Allah yang memiliki, Allah yang menguasai, dan Allah yang mengatur semuanya. Sesuai dengan keadilan Allah, sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan keinginan Allah, Allah atur semuanya. Pengaturan Allah ini sempurna. Allah atur hidup dan matinya, Allah atur rezekinya, ya, semuanya Allah atur. Ya. Makanya Allah mudabbir, Allah mengatur semuanya. Nah, itulah tauhid rububiyah. Ya. Dan apabila kita mengajarkan anak kita tentang tauhid rububiyah ini dengan konsep yang benar, itu akan menjadikan anak kita menjadi anak yang ya mengenal Rabb-nya. Dan diharapkan dia akan tunduk patuh terhadap Rabb-nya. Karena konsekuensi daripada rububiyah itu adalah kecintaan kepadanya. Dan juga setelah cinta dia akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selain itu juga dia akan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, bersyukur. Bersyukur karena Allah memberikan dia berbagai macam nikmat. Dia diberikan nikmat hidup, dia diberikan nikmat orang tua, dia diberikan nikmat tubuh atau badannya yang begitu sempurna, dia diberikan nikmat kesehatan, dia diberikan nikmat
apa yang ada di sekelilingnya. Itu semua adalah bagian dari pengajaran tauhid rububiyah, ya. Sehingga dia akan menjadi pribadi yang bersyukur. Dan kata Dr. Tolal Abu Nur ya hafizahullah taala, itu sebenarnya fundamen pendidikan anak usia dini ketika mengajarkan tauhid adalah untuk menumbuhkan asyukru, menumbuhkan rasa syukurnya anak, ya. Karena dengan syukur ini, ya, berarti anak itu muncul di dalam dirinya pengagungan dan kecintaan kepada Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini tauhid yang pertama, tauhidul ma'rifah wal itsbat. Ya, yang di dalamnya juga mengandung tauhid asma wa sifat. Ini juga perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita karena mereka apabila diajarkan tentang sebagian dari asma wa sifat itu akan muncul kecintaan, pengagungan. Bahkan mereka akan ya muncul karakter-karakter yang hebat apabila anak-anak diajarkan tentang tauhid asma wa sifat. Contoh misalnya, ketika anak diajarkan Allahu al-alim, Allah itu maha mengetahui. Dan ilmu Allah sempurna, nak. Ilmu Allah tidak diawali dengan kejahilan, kebodohan. Kita manusia nggak tahu dulu, jahil dulu. Kemudian kita belajar, kemudian kita punya ilmu. Allah ya tidak diawali dengan kejahilan. Ya karena Allah senantiasa berilmu. Dan ilmunya Allah juga tidak diakhiri dengan lupa. Kita manusia ya punya ilmu, ilmu kita bisa diakhiri dengan lupa. Karena kita manusia yang mudah lupa. Apa yang kita tahu kemudian kita lupa atau kita lalai. Allah tidak. Ilmu Allah sempurna. Allah ilmunya meliputi segala sesuatu. Tidak ada satupun yang tidak Allah ketahui. Semuanya Allah tahu. Yang tampak, yang tidak tampak, yang tersembunyi. Artinya dimanapun kamu berada, nak, Allah Subhanahu wa ta'ala itu pasti mengetahui kamu. Kamu mau bersembunyi dari Allah, nggak mungkin. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala pasti ya mengetahui kamu dimanapun kamu berada, ya. Nah, oleh karena itu Luqman alaihissalam ketika mendidik atau mengajarkan anaknya setelah mengajarkan tauhid la ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim, beliau mengajarkan tentang konsep muraqabatullah, merasa diawasi Allah dengan cara mengajarkan asma wa sifat dengan metode tamtsil. Ya, beliau menasihatkan ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Kata Luqman alaihissalam, wahai nak, sesungguhnya jika ada sesuatu apapun itu sebesar biji sawi. Biji sawi itu sesuatu yang paling kecil tapi yang masih bisa kelihatan. Jadi sesuatu yang masih konkret tuh, masih kelihatan tuh. Ya, biji sawi itu sesuatu yang kecil. Ya, seperti bubuk atau powder yang berwarna hitam itu cuma satu biji. Itu masih bisa kelihatan dan itu kecil. Ya. Dan apabila biji sawi itu ada di batu atau ada di langit atau ada di bumi. Nah, itu diajak untuk memperhatikan yang ada di sekelilingnya. Ya, benda kecil ini nah apabila ada di batu, coba kamu amati, bisa kelihatan nggak kamu? Bisa ketemu nggak kamu? Nggak mungkin kita bisa menemukan, apalagi di langit, apalagi di bumi yang begitu luas ini. Ya, tapi Allah ya'ti bihallah, Allah tahu dan Allah akan memberikan balasannya. Ya, Allah akan datangkan balasannya karena Allah Maha tahu. Kenapa? Allah latif dan khabir. Latif itu maha teliti, maha cermat. Ya, latif memang seringkali diartikan ya maha halus. Artinya pengetahuan Allah itu begitu teliti dan cermatnya. Maka dikatakan halus. Ya, maha halus itu artinya begitu teliti dan begitu cermat. Tidak ada satupun yang terlewatkan dan terluput dari pengetahuan Allah. Dan khabir itu juga sama. Itu yang maha mendalam pengetahuannya. Yang juga teliti sebenarnya, khabir, ya. Jadi khabir itu pengetahuan yang begitu mendalam, ya. Jadi pengetahuan Allah itu begitu detailnya, begitu cermatnya. Tidak ada satupun yang tidak diketahui oleh Allah. Adapun kita, ya kita banyak yang tidak kita ketahui. Nah, ketika kita mengajarkan anak kita dengan metode diantaranya tamsil seperti ini ya, karena kita berusaha mengkonkretkan nih, ada biji, ya nak, kalau biji ini misalnya kita lempar di batu atau di mana, kita akan nggak bisa menemukannya.
Artinya kalau kamu melakukan sesuatu, nak, sekecil apapun itu, kamu berusaha menyembunyikannya dimanapun, Allah akan tahu gitu loh. Allah akan mengetahuinya. Ya, itu udah diajarkan muraqabatullah, merasa diawasi Allah. Allah Al-Alim. Oh, berarti dimanapun aku berada, Allah tahu tentang aku. Nggak mungkin aku bisa tertutupi dari Allah. Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin Allah tidak mengetahui kondisiku. Nggak mungkin. Allah selalu tahu dengan diriku. Sehingga itu melahirkan apa? Muraqabatullah, merasa diawasi Allah. Dan ketika kita mengajarkan Allah Al-Alim, berarti Allah memiliki ilmu Allah yang sempurna, dan Allah bersifat memiliki ilmu, ya, dan konsekuensinya adalah Allah mencintai ilmu. Dan Allah mengkaruniakan ilmu itu kepada siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah mencintai ahli ilmu. Dan dari sini, ya, kita bisa mengajarkan anak kita tentang pentingnya belajar menuntut ilmu. Dari nama Al-Alim. Karena dari nama Al-Alim ini, Allah Maha berilmu, Allah mencintai ilmu. Ya, dan Allah mencintai ahli ilmu. Berarti kalau kamu belajar, apalagi ilmu agama, ilmu syar'i, kamu mempelajari sesuatu yang Allah cintai. Dan ketika kamu memperolehnya, kamu akan menjadi ya makhluk yang dicintai Allah. Siapa yang nggak kepingin sih dicintai Allah? Ya. Nah, ya, itu salah satu contoh misalnya dari nama Al-Alim misalnya. Dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya dari nama-nama Allah Azza wa Jalla. Ya, contoh lagi misalnya ya. Allah misalnya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama ya Al-Halim, yang maha lembut, ya, yang maha welas asih. Berarti Allah bersifat Al-Hilm, lemah lembut. Dan Allah mencintai kelemah lembutan. Dan Allah mencintai orang-orang yang lemah lembut. Nah, ketika kita ajarkan ini, berarti ya mereka akan belajar untuk mencari cintanya dan ridhonya Allah. Allah suka dengan kelemah lembutan. Nama Allah lemah lembut. Berarti aku harus berlemah lembut nih. Ya, karena Allah mencintai orang-orang yang berlemah lembut. Ya, itu di antara contoh. Kemudian misalnya contoh lagi, Al-Qawi. Allah maha kuat. Berarti Allah memiliki kekuatan yang sempurna. Dan Allah mencintai kekuatan. Dan Allah mencintai mukmin yang kuat. Orang-orang beriman yang kuat. Ya, makanya dikatakan al-mu'minul qawi ahabbu ilallah minal mu'minil dhaif. Seorang mukmin yang kuat lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Meskipun al-qawi di sini maknanya umum ya, bisa bermakna kuatnya iman atau bisa bermakna kuatnya fisik, kuatnya jasmani. Jadi ternyata apabila kita mendidik anak-anak kita dengan tauhid al-asma was sifat, tauhid rububiyah, itu dapat membangun karakter mereka. Ya. Dan ini sebenarnya berangkat dari tauhid. Yaitu tujuan Allah menciptakan kita untuk mengenal Dia, untuk mengenal Allah. Ternyata semakin kita mengenali Allah, semakin kita takjub, kagum, dan mencintainya. Makanya nggak berlebihan apabila Ibnul Qayyim mengatakan, ya, man arafallaha ahabbahu. Siapa yang mengenali Allah semakin mencintai Allah. Nah, jadi dengan mengajarkan tauhid ini berarti kita mengoneksikan anak kita dengan penciptanya. Agar dia mencintai penciptanya, menyayangi penciptanya. Dari rasa cintanya ini, itu yang akan menjadi penggerak, motor. Dia menaatinya. Dia beribadah kepadanya. Nah, baru kemudian setelah itu, tauhid yang kedua tadi adalah tauhidul ibadah. Ya, yaitu tauhid ya at-talabu wal qasd ya. Tauhid tujuan dan tuntutan. Artinya ketika Allah menciptakan kita dan kita mengenali Allah sebagai pencipta kita, ya berarti Allah menciptakan kita itu nggak mungkin nggak ada tujuannya, nggak mungkin nggak ada fungsinya, nggak mungkin nggak ada misinya. Karena Allah ketika menciptakan kita dan Allah karuniakan kita dengan berbagai macam potensi yang ada di dalam diri kita, berarti kita memiliki tujuan. Allah ciptakan. Apa tujuannya? Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah kepadanya. Menunggalkan Allah di dalam ibadah. Mentauhidkan Allah di dalam ubudiyah, uluhiyah. Berarti Allah adalah Rabb kita yang harus kita jadikan satu-satunya sesembahan. Ya.
Berarti saya harus mengibadahi Allah. Dan konsepnya ya jamaah sekalian, kalau kita perhatikan ya, di dalam surat Ad-Dariyat ayat 56 ya. Kalau kita perhatikan, ketika Allah Azza wa Jalla ya menerangkan tentang tujuan Allah menciptakan manusia dan jin, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ya, itu betapa banyak di antara kita hanya terpaku bahwasanya kita diwajibkan ibadah. Ibadah itu hanyalah suatu hal yang wajib bagi kita. Ini nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya insyaallah ya. Karena pertemuan berikutnya adalah itu kewajiban kita untuk mengajarkan anak kita tentang ibadah. Nah, namun di sini yang ingin saya sampaikan adalah ya, kita seringkali mengalami kesalah kaprahan tentang masalah ibadah. Allah memerintahkan kita ibadah, memang Allah perintahkan, tapi seakan-akan Allah butuh dengan ibadah kita. Padahal Allah nggak butuh dengan ibadah kita. Allah nggak butuh. Makanya setelah ayat 56 ini Allah menerangkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu di dalam ya surat Adz-Dzariyat ayat 57 dan 58 Allah menerangkan dengan tegas ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu ay yut'imun. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku tidak menghendaki, tidak menginginkan sedikit pun rezeki dari mereka. Dan aku tidak menginginkan agar mereka memberikan makan kepadaku. Nah, ini Allah terangkan nih. Aku nggak pengen rezeki dari mereka. Dan aku nggak pengen diberikan makan oleh mereka. Kenapa? Innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Karena Allah lah dia Ar-Razzaq yang maha memberikan rezeki. Lagi yang memiliki kekuatan yang begitu kuatnya, dzul quwwatil matin, ya. Kuat yang begitu kekuatan yang begitu kokohnya. Dua ayat ini mengajarkan kepada kita bahwasanya setelah Allah menerangkan, aku tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, dan aku nggak butuh diberikan rezeki, aku nggak butuh diberikan makan. Karena Allah lah yang maha memberikan rezeki, Allah lah yang maha kaya. Allah nggak butuh dengan dengan amal perbuatan hambanya. Karena betapa banyak manusia-manusia ketika mereka itu beribadah, mengibadahi selain Allah, mereka itu memberikan sesuatu seperti sesajen, makanan-makanan, atau yang semisalnya. Seakan-akan sesembahannya membutuhkan hal tersebut. Ya. Nah, itu menunjukkan bahwasanya sesembahan-sesembahan selain Allah itu memang lemah, fakir, dan butuh. Allah tidak, Allah Al-Ghani, Allah Maha Kaya. Allah tidak butuh dengan apa yang dilakukan atau diamalkan hambanya. Lalu kalau Allah nggak butuh dengan ibadah kita, kenapa Allah perintahkan kita beribadah? Itu bukti dari cintanya Allah kepada hambanya. Karena ketika Allah memberikan perintah, itu berarti perhatian Allah. Karena di dalam perintah Allah itu mengandung kebaikan. Kebaikan yang kembalinya kepada kita. Kebaikan yang kembalinya kepada hamba. Dan ketika Allah itu memerintahkan kita untuk beribadah, itu menunjukkan perhatian dan cinta Allah agar hamba itu mau bertakarub, mau mendekat kepadanya. Karena apabila hamba ini mendekat kepada Allah, maka Allah akan balas dengan kebaikan yang jauh lebih berlimpah. Makanya kaidahnya adalah siapa yang berbuat baik, maka itu adalah untuk dirinya sendiri. Kebaikan itu adalah untuk dirinya sendiri. Juga siapa yang bersyukur, maka syukur itu adalah untuk dirinya. Sebagaimana dalam surat Luqman, ya ketika Allah menerangkan tentang keistimewaan Luqman, Allah berikan hikmah, anishkur lillah, agar bersyukur kepada Allah, wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi. Dan siapa yang bersyukur, sejatinya dia bersyukur untuk dirinya, untuk kebaikan dirinya. Ya. Siapa yang bersyukur untuk kebaikan dirinya. Kenapa? Karena Allah Maha Kaya, nggak butuh dengan rasa syukur kita. Tapi kalau kita bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Apabila kamu bersyukur, aku akan tambah nikmatku kepadamu. Nah, jadi apabila Anda ingin mendapatkan nikmat itu semakin bertambah, semakin semakin nambah lagi, maka kuncinya syukur. Ya, bersyukur. Tapi kalau malah kufur, malah ya alih-alih kita mendapatkan tambahan nikmat, yang ada kita mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah di antara hal penting yang harus kita ketahui berkaitan dengan tauhid yang harus kita ajarkan kepada anak kita. Jadi ketika kita mengajarkan anak kita tentang tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, itu bukan sekedar pembelajaran teoritis. Tapi harus diawali dengan al-faham, pemahaman yang
Yang mana pemahaman ini harus sudah terbentuk dan terbangun di dalam diri kita sebagai orang tua. Ya. Dan jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika kita mendidik anak kita itu kan titipan dari Allah, amanat dari Allah, makhluk yang Allah titipkan kepada kita. Nah, ini seharusnya kita ini merasa bahagia dan merasa terhormat karena Allah Rabb kita memberikan titipan kepada kita. Titipan itu adalah titipan yang harus kita pelihara dan harus kita jaga, bukan malah kita abaikan. Yang mana akan menjadikan kita sebagai makhluk yang pengkhianat karena kita abai dengan amanat Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah menitipkan kepada kita, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu berfase dan berproses. Memang Allah ciptakan manusia untuk menjadi hambanya, beribadah kepadanya. Tapi Allah begitu baiknya, tidak serta-merta anak manusia itu ketika lahir di muka bumi langsung diberikan taklif, diberikan beban. Tidak. Itulah baiknya Allah. Jadi mereka itu dalam kondisi masih al-bara'ah, masih bersih dari dosa, suci, dalam keadaan bahkan mereka berada di atas fitrah, iman, tauhid. Nah, kemudian di sisi lain Allah juga memberikan potensi yang Allah berikan ini bisa digunakan dalam kebaikan atau keburukan. Ya, makanya Allah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan kepada manusia, kepada jiwa manusia itu ada jalan ketakwaan, ada jalan kefajiran. Dan manusia diberikan kemampuan untuk taskhis, tamyiz, untuk bisa memilah-milih, untuk bisa mendeterminasi, menentukan mana baik, mana buruk, yaitu dengan akalnya. Makanya akal itulah ya sebab Allah menurunkan syariat. Jadi taklif itu diletakkan kepada akal. Apabila akal itu hilang, maka hilanglah taklif. Karena itu orang gila tidak mendapatkan beban syariat sampai dia sembuh. Orang tidur, orang yang pingsan, sampai dia siuman. Anak kecil sampai dia balik. Jadi yang menjadi landasannya apa? Akal. Ya, akal ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita, manusia, yang mana dengan akal ini kita teristimewakan. Tapi juga bisa jadi kita terhinakan, lebih hina daripada hewan, manakala kita udah diberikan akal oleh Allah, tapi kita malah menanggalkan akal kita dan lebih mendahulukan hawa nafsu kita. Ya, makanya jangan heran apabila ada sebagian manusia yang digambarkan ya kal an'am, seperti hewan ternak, balhum adol, bahkan mereka lebih sesat lagi. Ya, tapi di sisi lain manusia itu Allah muliakan, Allah istimewakan. Ya, jadi Bani Adam itu Allah muliakan. Wa karamna banil Adam ya fil bari wal bahri, dan kami muliakan anak keturunan Adam itu di daratan dan di lautan. Ya, jadi Allah yang mengistimewakan manusia itu dengan akal. Nah, tapi ternyata akal ini berkembang, bertahap. Artinya Allah memberikan kepada anak kita itu ya potensi-potensi dan instrumen untuk belajar itu bertahap dan berkembang. Tugas kita sebagai orang tua adalah ya mendidik dan membimbing anak kita agar mereka bisa tumbuh dalam keadaan terdidik dan terbimbing dari semenjak dininya. Kemudian ketika dia balik, dia siap untuk menjadi Abdullah, hamba Allah. Jadi tujuan kita mendidik anak kita adalah untuk mempersiapkan mereka, memprepare mereka menjadi hamba Allah, menjadi muwahhid, orang-orang yang mentauhidkan Allah, menjadi Abdullah. Itu tujuan kita mendidik mereka. Karena mereka sejatinya adalah milik Allah, Allah yang menciptakan, tapi Allah titipkan kepada kita. Nah, tapi Allah Maha Baik ini, Allah berikan kesempatan kepada orang tuanya untuk membimbing, mengarahkan, mendidik, dan seterusnya sampai anak ini siap, ready. Berarti kita yang harus mempersiapkan. Kapan siapnya anak? Ketika mereka sudah balik. Ketika sudah balik, maka mereka sudah menanggung amalnya sendiri. Berarti tanggung jawab pendidikan orang tua terhadap anaknya adalah ketika mereka masih belum balik. Itu yang akan dihisap oleh Allah. Dengan kata lain, anak-anak yang belum balik ketika berbuat maksiat tidak berdosa. Dan bukan artinya ketika mereka bermaksiat, dosanya adalah dilemparkan ke orang tuanya atau ditanggung orang tuanya. Tidak.
Di dalam agama kita tidak ada pertanggungan dosa. Kita tidak menanggung dosa orang lain. Kita menanggung dosa masing-masing. Tapi kita akan menanggung tanggung jawab kita. Anak bagian daripada amanat. Ya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Wa rajulu ra'in ya fi ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Ya. Laki-laki itu penanggung jawab, dia bertanggung jawab bagi keluarganya, orang yang ada di dalam rumahnya, dan dia akan diminta pertanggungjawaban. Istri dan anaknya menjadi tanggung jawabnya dia. Ya. Nah, di dalam hal pendidikan, kewajiban kita ya yang Allah akan hisab adalah manakala anak itu masih belum balik. Ketika sudah balik dia udah bertanggung jawab. Setelah anak sudah balik maka tugas kita hanya mengarahkan, menasehati dan seterusnya. Tapi Allah akan hisab kita ya. Allah akan minta pertanggungjawaban kita selama anak kita masih belum balik. Sejauh mana kita membimbing dan mengarahkan mereka. Sejauh mana kita mendidik mereka. Ya. Dan itulah hikmah di dalam Al-Qur'an Allah mengabadikan doa warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan sayangilah kedua ibu bapakku sebagaimana mereka mendidik aku sewaktu aku masih kecil. Ini perhatikan. Bukan sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangi aku, bukan. Tapi sebagaimana keduanya itu rabbayani, mendidik aku sewaktu aku masih kecil, mentarbiyah aku. Artinya doa ini menunjukkan kasih sayang Allah itu ya ketika dipintakan oleh anaknya agar Allah memberikan kasih sayang kepada kedua orang tuanya, itu sejauh mana orang tuanya itu mendidik anaknya. Karenanya orang tua yang mendidik anaknya dengan benar-benar kesungguhan, dengan ijtihad ya, dengan ilmu dan seterusnya, dengan orang tua yang nyantai-nyantai, yang cuma mendidik seadanya tanpa ilmu bahkan abai, nggak sama. Meskipun anaknya sama-sama berdoa, ya sayangilah keduanya sebagaimana keduanya mendidik aku sewaktu aku masih kecil. Semakin baik pendidikan itu, maka tentunya kasih sayang Allah juga akan semakin besar, ya. Dan apabila semakin buruk pendidikan orang tuanya, maka ya Allah tetap menyayanginya. Tapi tidak sebagaimana rahmat Allah kepada orang tua yang mendidik anaknya dengan penuh kesungguhan. Nah, jadi tugas kita adalah mempersiapkan mereka, mengajar mereka, mendidik mereka agar mereka siap, ready untuk menjadi mukallaf, untuk menjadi ya seorang yang menanggung amalnya sendiri. Siap untuk menerima beban syariat. Itu siapa yang berkewajiban untuk mempersiapkannya? Kita sebagai orang tua. Ya. Dan apabila anak-anak kita di usia baliknya mereka lalai, mereka malah menjadi ahli maksiat, maka Allah akan bertanya, Allah akan hisab kita. Bagaimana Anda wahai orang tua ketika mereka berada di bawah tanggung jawab kita? Ya, apakah benar-benar kita sudah menjaganya, memeliharanya, membimbingnya, menasehatinya, meluruskannya, mengarahkannya, menjaganya? Ya, ataukah kita hanya sekedar membesarkannya saja tanpa ada arahan, tanpa ada bimbingan, apalagi tidak diikat dengan agama, apalagi tidak dikaitkan dengan penciptanya. Ya, karena itu apabila kita punya anak-anak seperti itu, maka ya dan saat ini kita sadar Allah berikan kita hidayah, Allah berikan kita taufik, kita udah hijrah, maka kita segera bertaubat kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah. Ya, agar Allah mengampuni kita atas kelalaian-kelalaian kita yang telah terjadi di masa lalu. Sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu, itu sudah berlalu, sudah nggak bisa lagi kita apa-apain gitu loh. Ya, itu sesuatu yang sudah nggak bisa kita rubah. Kejadian yang sudah terjadi di masa lalu. Kita udah nggak bisa lagi merubah. Namun yang paling penting adalah saat ini, apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki. Yang pertama tentunya adalah kita harus mohon ampun kepada Allah. Beristighfar kepada Allah, taubat dengan taubatan nasuha. Kita memohon kepada Allah agar Allah mengampuni kita dan agar Allah Subhanahu wa taala ya memberikan taufiknya untuk anak kita. Nah, baru kemudian yang kedua, baru kita tunaikan hak anak. Mereka itu jauh dari Allah. Itu nggak lepas dari kesalahan kita. Karena itu ada haknya hamba yang harus kita tunaikan. Kita minta maaf kepada anak kita. Minta maaf. Nak, maaf ya nak.
Dulu ketika kamu masih kecil, Abi sama Umi nggak pernah ngajarin kamu sholat, nggak pernah ngajarin kamu tauhid, nggak pernah ngajak kamu untuk belajar agama, nggak pernah kamu gini. Umi sama Abi merasa menyesal sekali. Nah, di antara penyesalan Abi sama Umi adalah ini, ya, bukan Abi sama Umi nggak menyesal ketika kamu nggak berhasil ikut UMPTN, ketika kamu nggak berhasil menjadi dokter, ketika kamu itu bukanlah suatu penyesalan yang paling besar. Penyesalan yang paling besar adalah ketika Abi sama Umi dulu ketika kamu masih kecil, Abi sama Umi dulu lalai. Nggak pernah ngajarin kamu akidah yang benar. Ya. Nah, oleh karena itu, ya mohon ya nak, maafin Abi dan Umi. Gitu. Jadi, ada hal-hal yang harus perhatikan. Yang berkaitan dengan haknya hamba. Ya, termasuk haknya anak di dalam hal ini. Ya, jadi kita perlu untuk minta maaf kepada mereka. Kita perlu untuk mencari istihlal ya, agar anak kita mau memaafkan kita. Dan ini bisa jadi sebab hidayah. Ya, bisa jadi selama ini anak merasa dia tidak dihargai, tidak disayangi, tidak diakui dan seterusnya. Lantaran karena kita sibuk dengan urusan kita. Akhirnya dia pun menjadi orang yang menjauh dari orang tuanya, apalagi menjauh dari Allah. Ya, itu bisa jadi menjadi sebab hidayah. Apalagi jika perkataan itu perkataan yang tulus keluar dari hati, ya. Jadi ucapan yang keluar dari hati. Ya. Nah, sehingga hal itulah yang akan menjadikan seseorang ya bisa jadi terbuka hatinya. Nah, baik, jamaah sekalian mulakan Allah Subhanahu wa taala ya. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang mendidik anak tentang tauhid itu panjang ya. Namun karena keterbatasan waktu ya. Jadi insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Karena ada beberapa poin-poin penting yang harus kita ketahui berkaitan dengan mendidik anak kita tentang tauhid. Ya, nanti insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Nah, ini ada pertanyaan yang sudah masuk ya. Ustadz, jika zaman Rasulullah dulu banyak para sahabat yang sibuk berperang atau berdagang selama berbulan-bulan, bagaimana mereka dalam membersamai anak, sedangkan dalam parenting saat ini ayah diharuskan hadir dalam mendidik anak? Yang menjadi pertanyaan saya adalah, ya ketika kita beranggapan nih, para sahabat mereka sibuk berperang, sibuk berdagang, bahkan sampai berbulan-bulan karena memang safar perjalanan itu panjang. Pertanyaannya adalah, ya, dari mana kita bisa membangun asumsi bahwasanya mereka tidak membersamai anak-anak mereka? Seakan-akan ini adalah suatu hal yang kontradiksi. Maksudnya kalau berperang, sibuk berperang berarti nggak bisa membersamai anak. Berarti kalau sibuk berdagang berarti tidak bisa membersamai anak. Ya. Jadi kalau kita punya anggapan seperti ini, kita harus menunjukkan bukti. Ya. Karena apa? Karena ketidaktahuan kita, ya, ada muna ilmi, ya, laisa bil ilm. Jadi ketiadaan ilmu kita tentang sesuatu, ya, itu bukanlah ilmu itu sendiri, bukanlah hujah atau dalil. Artinya, kalau kita nggak tahu apakah ini sahabat membersamai atau anak dikarenakan kita lihat mereka sibuk, kita baca mereka sibuk, wah berarti mereka nggak membersamai anak. Nah ini berarti adalah kesimpulan yang salah, yang keliru. Kenapa? Karena ketidaktahuan kita tentang sesuatu, itu bukan artinya ya sesuatu itu tidak ada gitu. Ya. Bahkan kalau kita perhatikan banyak riwayat-riwayat yang kalau kita mau baca di zaman sahabat, itu sahabat-sahabat senior yang punya anak, mereka itu mengajak anaknya ke majelis-majelis. Seperti Sayyiduna Umar radhiyallahu taala. Itu beliau seringkali membawa anaknya Abdullah bin Umar ke majelis-majelis, menyertakan mereka di dalam majelis-majelis orang-orang saleh. Diajak ke majelisnya Rasulullah. Itu pembersamaan, ya. Dan juga kita dapati juga banyak juga para sahabat-sahabat itu juga membawa anaknya ketika berperang, meskipun anaknya tidak turut berperang, tapi turut membantu, ya. Nah, jadi di dalam hal ini adalah ketika kita misalnya membaca sesuatu, jadi jangan sampai kita membangun sesuatu itu sesuai dengan konsep kita, sesuai dengan pandangan kita, gitu loh. Berarti seakan-akan nggak hadir. Sama seperti ada sebagian orang
ketika membaca kisahnya, ya, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang mana Nabi Ibrahim alaihissalam itu diperintahkan Allah untuk membawa istrinya, ya, ibunda Hajar dan bayinya Ismail, ya, alaihi alaihi wassalam. Lalu kemudian ditinggalkan. Wah, berarti Ibrahim ayah yang nggak bertanggung jawab. Wah, berarti Ibrahim itu meninggalkan anak dan istrinya. Wah, berarti Ibrahim tidak membersamai. Kok bisa Ismail jadi soleh? Wah, berarti nggak apa-apa dong. Ada loh orang itu punya, mengambil dalil seperti ini. Ibrahim aja meninggalkan anaknya. Nah, kita ini para suami, kita kerja. Kita ninggalin anak-anak kita. Itu tanggung jawabnya istri, itu tanggung jawabnya ibu gitu. Jadi yang menjadi pertanyaan adalah dari mana Anda membangun pemahaman seperti itu gitu loh. Nah, makanya inilah berbahayanya kalau seseorang itu ketika dia mempelajari atau membahas sesuatu itu dengan asumsinya sendiri, dengan pandangannya sendiri itu loh. Makanya ketidaktahuan kita tentang sesuatu, ya itu bukan artinya sesuatu itu tidak ada. Gitu loh. Itu kaidahnya. Dan kalau kita benar-benar mau ilmiah, kita baca dong tafsirnya para ulama tentang hal ini dan penjelasannya para ulama. Itu kalau kita pelajari itu ya, ternyata ada riwayat-riwayat Nabiullah Ibrahim alaihissalam memang diuji oleh Allah karena itu ada hikmah besar di situ. Ya, sehingga itu malah menjadi sesuatu yang kita tapak tilasi ketika kita haji dan umroh, seperti sa'i dan seterusnya. Yaitu ada bagian-bagian syiar di situ. Namun di sisi lain, itu juga ada riwayat-riwayat yang menerangkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu tidak meninggalkan Hajar dan Ismail terus-terusan. Karena ketika beliau kembali, Allah karuniakan kepada beliau itu kendaraan. Itu disebutkan di antara kendaraan beliau adalah buraq. Dan beliau bisa bolak-balik. Ya, jadi kalau mengatakan Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu tidak membersamai anak dan istrinya, itu keliru besar gitu loh. Ya. Dan juga banyak ini di antara kita mungkin punya asumsi dan pandangan-pandangan yang sama. Jadi seharusnya yang menjadi acuan kita itu adalah kita fokus kepada bagaimana sih para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajma'in itu membersamai anaknya, mendidik anak-anaknya. Itu banyak buku-buku yang bisa kita pelajari. Bukannya kita malah melihat dari sisi lain, wah mereka sibuk berperang, mereka sibuk ini, sibuk itu. Wah berarti mereka nggak bisa nih membersamai anaknya, nggak bisa mendidik anaknya. Nah ini malah, mohon maaf, ini bisa jadi pola pikir yang keliru, yang salah, yang picik gitu loh. Padahal kita lihat di dalam buku-buku Tarbiyatul Aulad, bagaimana mereka, para sahabat, para tabi'in, dan para ulama-ulama kita, itu di dalam membersamai dan mendidik anak-anaknya. Dan pun ketika mereka dalam kondisi safar, tidak membersamai, bukan artinya mereka tidak membersamai sama sekali gitu loh. Makanya kita dapati mereka mereka ya para ulama ya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'un dan seterusnya, itu mereka benar-benar luar biasa menjadi generasi yang sangat istimewa. Itu nggak lepas daripada sebab peran dari orang tua yang hebat. Kayak contoh lagi nih ya, ketika kita lihat Ummu Sulaim nih, yang begitu cintanya dengan Islam, begitu cintanya dengan Allah, begitu cintanya dengan Rasulullah, ya, sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, itu para penduduk Madinah, mereka itu berbondong-bondong mendatangi Nabi, ingin memberikan hadiah kepada Nabi, apa yang mereka miliki. Ya, sebagai bentuk cinta kasih. Ummu Sulaim ini wanita yang miskin, gak punya apa-apa. Dan beliau nggak tahu apa yang bisa diberikan kepada Nabi. Tapi beliau wanita cerdas. Akhirnya apa yang beliau lakukan? Beliau hadiahkan anaknya Anas bin Malik untuk menjadi pelayannya Nabi ketika itu masih anak-anak. Kalau di zaman sekarang mungkin orang-orang akan berpikir ini perempuan kok sadis amat ya. Anak masih kecil kok udah dijadikan pekerja, anak masih kecil udah dijadikan pembantu, sadis amat. Itu mungkin akan menjadi pola pikir kita gitu loh, manusia-manusia zaman sekarang. Ya, kalau kita nggak menelaah, kita hanya mengambil apa yang tampak dari luar, berarti kok picik ya. Maksudnya kita bisa berburuk sangka dengan mereka. Tapi kalau kita menelaah dan mengenal bagaimana karakternya Rasulullah dan para sahabatnya, kita akan takjub. Kita akan kagum dengan sosok Ummu Sulaim yang begitu cerdasnya. Karena beliau tahu pertama Rasulullah SAW itu adalah sosok manusia yang istimewa, nggak sama dengan kita. Beliau bukan sosok yang ketika diberikan sesuatu beliau langsung udah nggak tahu diri dan misalnya nggak mungkin itu dilakukan oleh Nabi. Nabi itu orangnya adalah orang yang baik, yang nggak pernah
bersikap buruk, bersikap jelek, ya. Karena ketika anak-anak pun membersamai Nabi sebagai pelayan Nabi, nggak mungkin Nabi itu akan nyuruh anak ini itu pekerjakan seperti pembantu atau budak, enggak. Ya, dan Nabi menerimanya. Dan Anas bin Malik itu bangga dengan sebutan khadimur Rasul, pelayannya Rasulullah. Kenapa? Karena ini anak ini ketika membersamai Nabi, dia menyerap adabnya Rasulullah. Dia menyerap ilmunya Rasulullah. Karena dia membersamai Nabi. Inilah cerdasnya Ummu Sulaim. Gak apa-apa nak, kamu menjadi khadim, tapi kamu membersamai manusia yang istimewa. Nah, ini pandangan manusia-manusia yang ilmiah itu seperti ini gitu loh. Ya. Jadi jangan sampai ketika kita melihat sesuatu kita membangun asumsi sendiri. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kemudian ini pertanyaan yang kedua, bagaimana menanggapi anak yang mulai remaja, laki-laki atau perempuan, yang secara tak sengaja sang ortu mengetahui anaknya pernah melihat video porno melalui HP. Tidak tahu apakah dia cari sendiri atau dikirim teman. Bagaimana menyikapi ini Ustadz? Apakah wajar saja Ustadz? Nah, kalau kita bicara antara wajar dan nggak wajar, itu kan batasannya agama ya. Itu batasannya syariat. Ya, kalau kita bicara antara konsep wajar atau tidak wajar. Ya. Jadi yang perlu kita pahami bersama adalah ya, suatu hal yang wajar ketika anak-anak remaja, anak-anak beranjak dewasa, mereka memiliki ketertarikan dengan lawan jenis, itu wajar. Mereka punya ketertarikan, mereka punya rasa ingin tahu, itu wajar. Tapi yang nggak wajar adalah apabila mereka dibiarkan untuk mencari tahu sendiri. Itu yang nggak wajar. Dan suatu hal yang tidak wajar di dalam agama kita apabila ya anak-anak itu mereka akhirnya melihat video porno dan yang semisalnya, itu juga suatu hal yang tidak wajar. Jangan sampai hal-hal maksiat itu dijadikan sesuatu yang wajar, dianggap wajar. Oh, namanya aja masih remaja, nggak apa-apa lah, Jang. Ya, anakku juga hampir setiap malam itu lihat video porno, ya udahlah, namanya usia seperti itu, biarin aja. Itu malah berbahaya gitu loh. Karena seakan-akan kita itu mewajarkan sesuatu yang maksiat. Maksiat nggak boleh diwajarkan. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya adalah kita melakukan pendekatan yang hikmah, bijak, sesuai dengan usianya. Kita tahu ya, di antara hal yang sudah sering kita sampaikan ya, di antara quote hikmah, la'ib ibnaka sab'an wa adibu sab'an wa sahibu sab'an. Bermainlah dengan anakmu di 7 tahun pertama, ta'dib di 7 tahun kedua, dan bersahabatlah di 7 tahun ketiga. 7 tahun ketiga, ini anak biasanya usia 14 tahun, itu usia sudah balik. Usia udah balik, di situ memang banyak sekali ya, mulai dari pola pikir, kemudian emosi, dan yang semisalnya itu memang harus lebih banyak diarahkan dan dibimbing. Mereka udah mulai merasakan ketertarikan kepada lawan jenis. Tertarik dengan lawan jenis itu tidak berdosa. Yang berdosa adalah apabila ketertarikan itu diwujudkan dengan cara-cara yang tidak benar, yang haram. Karena itu jadilah sahabat dengan anak Anda. Ketika Anda melihat, Anda tahu mereka itu melakukan maksiat, misalnya diantaranya mereka mereka lihat video porno atau mereka onani misalnya, Anda tahu, nggak boleh Anda biarkan. Tapi lakukan pendekatan dengan tidak cara langsung menvonis atau ini, sebab mereka akan merasa malu nih. Dan ketika mereka malu, ya itu dikhawatirkan mereka akan menutup diri. Karena itu dianggap bagian dari privasi. Karena itu kita harus mengambil hatinya. Kita harus bersahabat dengannya. Kita pelan-pelan kita arahkan dia kepada kebaikan. Kita ajarkan ya misal nih kita ajak ngobrol, kita ajak diskusi ya. Kalau anak kita dia nggak mau terbuka kepada kita, nah berarti ini memang ada hal-hal yang perlu kita perbaiki sebenarnya dari pola komunikasi kita dengan anak kita. Karena seharusnya ya orang tua itu memiliki, ini seharusnya idealnya ya, itu memiliki trust, kepercayaan. Anak itu mau curhat, mau menyampaikan kepada orang tuanya apa yang dia hadapi, yang dia alami. Tapi kalau anak nggak mau, berarti ada sesuatu di situ. Berarti mungkin dia merasa tidak nyaman, dia merasa tidak percaya sama orang tuanya. Maka bentuklah itu dulu, ya, kepercayaan, ketenangan, kenyamanan, ya. Nah, juga diantaranya adalah apa? Kita bisa menyampaikan misalnya, nak, Abi dulu, Umi dulu, seumuran kamu juga
juga punya ketertarikan dengan lawan jenis, ya. Nah, kamu ketika kepengen tahu tentang tentang lawan jenismu, itu suatu hal yang manusiawi, nak. Tapi kalau kita mencari tahu dengan cara-cara yang salah, itu berbahaya. Itu sangat berbahaya sekali, ya. Apalagi di zaman sekarang ini yang namanya gadget, gawai, internet, itu luar biasa bahayanya. Bahkan itu bisa menjadi sarana perusak yang sangat-sangat masif dan sangat-sangat besar bahayanya. Karena bisa jadi loh, Anda nggak mengetahui ini aktivitas anak Anda, kelihatan dia baik, kelihatan dia ramah di hadapan Anda. Ketika dia sedang sendirian, ketika dia berada di kamarnya, kita nggak tahu dia ngapain. Ya bukannya kita seudon ya, bukannya saya menyampaikan ini kita belajar untuk berburuk sangka, enggak. Tapi kita patut waspada ini. Ya, artinya sarana-sarana perusak itu luar biasa. Nggak menutup kemungkinan dia mengakses bukan hanya syahwat, tapi juga syubhat. Nggak sedikit ini anak-anak ketika dia mungkin lagi browsing, dia baca-baca ikut forum-forum, ya komunitas ateis, komunitas-komunitas yang menyesatkan, mulhid dan yang semisalnya. Kemudian dia terpengaruh dengannya. Ya, jadi bukan cuma syahwat, syubhat itu juga bahaya. Syahwat apalagi sekarang LGBT itu syubhat dan syahwat sekaligus. Kenapa dikatakan syubhat dan syahwat sekaligus? Karena syubhatnya adalah mereka sekarang mengklaim secara secara terang-terangan bahwasanya LGBT itu adalah bukan suatu hal yang menyimpang, bukan suatu hal yang menyeleweng. Dianggap sebagai suatu hal yang normal, hak asasi manusia. Ini syubhat. Dan ini juga ngeri dan bahaya. Apalagi ketika mereka secara nggak sadar dipertontonkan ya tentang hubungan laki-laki dan wanita, ya meskipun bukan dalam artian porno aksi ya, tapi ketika memperlihatkan adanya ikatan emosi ya, yaitu laki-laki dan laki-laki itu seakan-akan seperti seorang yang saling menyayangi, tapi dalam artian sayang-sayang yang ini ya, yang ada arahnya kepada ketertarikan seksual. Nah, itu sangat berbahaya dan ini banyak dipertontonkan, apalagi di dalam program-programnya orang-orang kafir, baik itu film, kemudian juga istilahnya acara-acara kayak bukan social eksperimen ya, acara-acara ya model-model itulah yang reality show dan yang semisalnya seperti itu. Ya, itu memang ada agenda-agenda untuk mengajak anak-anak kita memiliki pemahaman mewajarkan LGBT dan seterusnya. Nah, oleh karena itu makanya jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ya apabila kita tahu anak kita melihat video porno, ya maka kita nasihati. Kita nasihati dengan cara baik-baik. Ya. Dan ini memang tiap anak beda-beda, tiap orang tua beda-beda ya, punya pola pendekatan yang beda-beda. Nah, cuman nasihat saya adalah hendaknya kita berusaha sebaik-baiknya untuk menyampaikan. Karena apabila Anda melakukan pendekatan ya, dengan tidak langsung menvonis dia, tidak langsung ini, jangan sampai membuat dia malu misalnya, ya. Artinya kita berusaha menyadarkan dia. Ketika dia melihat sesuatu hal yang haram seperti video porno, ya, yang tepat adalah kita kita menasehati tanpa perlu kita mengadili dia. Kita jelaskan melihat video porno haram, nggak boleh. Kita jelaskan alasan-alasannya, ya, yang logis, yang yang ilmiah. Nah, di sisi lain juga kita jelaskan, ya, Umi tahu, Abi tahu, kamu dalam kondisi yang rasa ingin tahunya besar, curiosity-nya besar, ya. Nah, namun tidak dengan cara seperti ini ya, nak. Nabi sudah menjelaskan cara-caranya gitu loh. Dengan cara berpuasa. Nah, terus kemudian baru kita bisa membuat hal-hal yang tegas. Ya misalnya kita perlu untuk memperhatikan konten-kontennya, kita perlu memperhatikan teman-temannya atau yang semisalnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Bagaimana jika anak-anak laki-laki usia 8 tahun tapi fokusnya kurang, jadi berefek jahil dan tidak mau belajar atau selalu suka jalan-jalan di sekolah padahal sudah dibawa ke psikolog, hasilnya gak ada penyakit? Syukran, Ustaz. Nah, saya nggak tahu ya, maksudnya diajak ke psikolog gak ada penyakit, karena
ketika kita konsultasi ke psikolog sebenarnya bukan untuk mencari tahu penyakit ya, tapi mencari tahu mungkin ada hal-hal yang perlu distimulasi atau ada hal-hal yang kurang. Dan setahu saya itu bukan tugasnya psikolog ya untuk apa ya, untuk menvonis sakit atau tidak sakit ya. Karena dalam hal-hal seperti ini sebenarnya kita tidak bicara tentang masalah penyakit ya, tapi kita bicara masalah mungkin ada kelainan ataupun gangguan konsentrasi atau yang seperti itu ya. Nah, jadi kalau misalnya Anda udah datang ke psikolog dengan hasil seperti itu, cari psikolog yang lain. Psikolog muslim itu yang pertama, harus muslim, dan cari yang kredibel, yang bisa dipercaya dan memiliki kepakaran ya, otorisasi sesuai dengan ilmunya. Ya. Karena anak-anak yang nggak fokus, apalagi udah usia 8 tahun, nggak mau belajar dan sebagainya, itu banyak faktor sebenarnya. Jadi banyak faktor. Dan sebenarnya kita nggak perlu ke psikolog ya jika kita memang punya ilmunya dan kita mau belajar, mau mengenali. Pertama kenali dulu diri kita, baru kemudian kita bisa mengenali anak kita. Tapi PR-nya kalau kita sendiri nggak begitu kenal dengan diri kita, itu repot, susah. Tidak mengenali diri kita artinya kita sendiri nggak tahu apa yang kita inginkan, apa yang kita maui, ya, apa yang apa yang mencetuskan atau men-trigger emosi saya dan seterusnya. Itu sulit, ya. Nah, juga demikian anak-anak kita juga sama. Karena itu boleh kita meminta bantuan orang yang ahli, ya, diantaranya para psikolog, ya. Karena nanti dari situ mereka akan memberikan arahan-arahan nih. Kenapa ini anak ini bersikap seperti ini gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar kita bawa ke psikolog sekali, kemudian oh ini anak ibu nggak ada apa-apa, berarti udah nggak ada apa-apa. Tapi kenyataannya ternyata ada apa-apa di situ, ya. Nah, jadi nasihat saya adalah jangan ini dianggap pertama seperti penyakit. Ya, jangan menganggap ini seperti penyakit. Ya. Namun bisa jadi memang ada kekurangan-kekurangan yang nggak lepas dari kita sebagai orang tua, kurang stimulasi misalnya. Karena ada loh anak-anak ketika kecilnya itu selalu diberi gadget. Itu gadget itu juga berbahaya ketika perkembangan anak berikutnya. Bukan hanya mempengaruhi sosio-emosional, tapi juga mempengaruhi kesehatan fisiknya dia. Ya, kesehatan fisik itu dia jadi tubuhnya nggak kuat, sakit-sakitan, matanya tiba-tiba udah pakai minus sekian ya. Gara-gara apa? Sibuk dengan gadget. Ya juga dalam hal perkembangan mental juga sama. Itu biasanya mengalami gangguan. Ya, jadi dia cenderung untuk sosial, dia cenderung untuk menutup diri biasanya. Yaitu anak-anak yang sudah dikenalkan gadget dari kecil dan kemudian tidak diberikan aturan, ya. Ya. Atau misalnya juga kita banyak melarang-larang mereka untuk beraktivitas. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Akhirnya ini anak kehilangan kreativitas, ya, kehilangan motivasi. Akhirnya yang terjadi juga dia seharusnya di usia yang sudah tamis dia bisa konsentrasi, bisa fokus, itu nggak ada. Ya itu semua nggak lepas dari pola asuh. Makanya kita perlu untuk mengevaluasi, mencari tahu gitu loh. Ya, kenapa ini terjadi? Nah, itu memang butuh orang-orang yang berilmu. Nah, ini pertanyaan terakhir nih. Bolehkah kita sebagai orang tua menghukum anak berusia 3-4 tahun seperti misalkan mengurungnya di kamar selama 5 menit karena kejahilannya, misal memukul adiknya, tidak menuruti perkataan orang tua, atau ada metode hukuman yang lain, Ustadz? Kalau saya pribadi, saya kurang setuju ya dengan metode langsung memberikan hukuman kepada anak-anak kita, apalagi usia 3 tahun, 4 tahun. Ya. Karena yang perlu kita ketahui dulu sebelum kita memberikan hukuman adalah kita cari tahu dulu kenapa dia melakukan itu. Ini anak usia baro'ah, ini anak usia belum tahu salah benar. Memang tugas kita mengajarkan ini boleh, ini nggak boleh, tapi dengan cara yang baik. Anak kita memukul adiknya, itu seringkali karena cemburu. Kenapa dia cemburu? Bukan salah dia sebenarnya. Anak itu ketika dia cemburu, apalagi usia egosentris, karena dia belum memiliki kemampuan memahami. Dia hanya melihat adiknya merampas perhatian orang tuanya, merampas perhatian Umi. Akhirnya
Dia belum bisa membedakan baik dan buruk. Ya, dia belum bisa membedakan berbahaya dan tidak. Yang ada dia terbakar cemburu. Anak-anak punya loh, apa namanya, sifat cemburu, ghirah seperti ini. Ya, nah, jadi seharusnya bukan kita salahkan dia, malah kalau kita salahkan, kita hukum dia, alih-alih akan terdidik dengan baik ya, itu yang ada adalah dia semakin jengkel sama adiknya, malah semakin merasa dia nggak disayangi orang tuanya. Ya, yang ada adalah apa? Kita tunjukkan perhatian. Ya, kita meskipun kesibukan kita dengan adik, misalnya adiknya masih bayi, kita tahu kita repot. Makanya juga kerjasama dengan suami, ya kita berikan perhatian kepada sang kakak. Itu kunci yang pertama. Kalau adik suka mukulin adiknya, ya kemudian kita kita kasih tahu baik-baik ya. Di antara kuncinya mengajarkan tauhid loh. Nah, Allah menciptakan buat kamu tangan. Tangan kamu Masya Allah ya, bagus sekali, indah. Dengan tangan kamu bisa melakukan banyak hal, memegang, dan seterusnya. Ya, karena ketika kita ajarkan ini, kita ingin menumbuhkan rasa syukur dia kepada Allah. Agar dia cinta kepada Allah nih. Oh iya, aku diberikan tangan. Kemudian kita ajarkan, nak, tangan digunakan untuk kebaikan ya. Digunakan untuk menolong orang, digunakan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, tidak digunakan untuk menyakiti, tidak digunakan untuk memukul teman, memukul hewan. Ya intinya jangan digunakan untuk menyakiti. Kalau kamu memukul adikmu, adikmu sakit, nak. Jadi kamu menggunakan tangan untuk menyakiti. Ya, adikmu sedih, ya kan? Terus itu juga hal-hal yang perlu kita ajarkan, tauhid. Lalu kemudian juga ketika membersamai anak, kita juga harus menvalidasi perasaannya. Ketika dia habis mukul adiknya, jangan langsung marah. Kita dekati, kita peluk, ya. Lalu kemudian kita tanya, adik kenapa kok, kakak kenapa kok mukul adik gitu? Apakah kakak marah? Ya itu kita ajarkan emosi nih. Ya, kalau dia belum mampu menjawab, kita lihat dia untuk mengangguk atau menggeleng agar dia belajar tentang emosi. Apakah kakak marah? Apakah kakak sedih? Apakah kakak cemburu? Nah, terus kemudian setelah itu, setelah kita tahu, kita validasi dulu. Umi tahu kakak lagi cemburu ya sama adik, tapi ini bukan salah adik. Adik kan masih belum bisa seperti kakak. Ya, adik masih belum bisa berjalan, adik masih butuh bantuan Umi. Ini yang salah Umi ya, Kak. Maafin maafin Umi ya. Umi itu sayang dengan kamu. Tunjukkan kasih sayang kepada kakaknya. Ya, Umi bukannya nggak sayang sama kamu, Umi sayang sama kamu. Baik, nanti setelah Umi ngurusin adik sebentar, adik udah tidur, main ya dengan Umi ya. Kita main misalnya setengah jam kayak gitu. Seharusnya seperti itu yang bisa kita lakukan. Alih-alih kita memberikan hukuman, apalagi dikunci di kamar. Dia belum ngerti gitu loh. Aku ini melakukan kesalahan apa gitu loh. Yang ada adalah kenapa adikku kok dibela, kenapa kok Umi sama Abi jahat sama aku, kenapa? Nah, ini yang harus kita coba untuk teruskan dulu gitu loh. Nah, dan ini apabila udah kita lakukan dengan pelan-pelan, dengan bertahap, tapi ini anak masih tetap ngeyel misalnya, kelihatannya masih tetap melanggar apa yang sudah kita sampaikan, ya kita make sure dulu ini, apakah informasi yang kita sampaikan itu kira-kira udah tepat nggak sih, udah bisa dipahami nggak? Itu yang harus kita pahami. Kalau kita udah yakin, tapi dia tetap melanggar, baru boleh kita masuk ke hukuman. Hukuman itu banyak bentuknya. Anda misalnya melotot, itu juga hukuman. Anda menunjukkan wajah tidak suka, menunjukkan wajah marah misalnya, cuman wajah aja ekspresi marah, itu juga hukuman. Atau Anda misalnya tidak mau melihat dia, ya, Anda palingkan wajah, itu juga termasuk hukuman, hajar ya misalnya. Alih-alih daripada mengurungnya di kamar ya selama 5 menit misalnya, kita lebih baik selama 5 menit itu kita diamkan dia, kita biarkan dia. Atau kita cuek sama dia. Itu juga bagian dari hukuman. Anak-anak itu pengen diperhatikan. Kalau dia dicuekin, dia juga merasa nggak nyaman gitu loh. Ya, dia bisa manggil-manggil Umi, Umi, Umi gitu. Kita diam aja. Kita tunjukkan wajah marah. Mereka ngerti. Mereka tuh lebih memahami ya sebenarnya bahasa ekspresi daripada bahasa bahasa lisan. Bahasa lisan pun mereka sebenarnya juga lebih ngerti apabila diiringi dengan itu ekspresi wajah dan dengan intonasi suara gitu loh.
Nah, atau juga misalnya kita tidak memberikan apa yang dia sukai misalnya, ya, karena dia misalnya melanggar misalnya, atau dia melakukan hal-hal yang nggak baik, kita boleh misalnya, kamu hari ini Umi nggak kasih pisang goreng. Kenapa? Karena kamu hari ini ya telah melanggar misalnya, atau yang seperti itu. Jadi banyak sebenarnya metode-metode memberikan hukuman kepada anak, ya. Nah, terus kemudian juga ketika anak tidak menuruti perkataan kita, itu juga jangan langsung disalahin. Kenapa dia nggak nurut gitu loh? Itu banyak faktor. Bisa jadi dia belum paham. Bisa jadi dia ingin mencari perhatian. Bisa jadi kita ini ketika menyampaikannya itu berbeda dengan apa yang kita tunjukkan, ya, dengan yang kita perlihatkan. Jadi yang mereka lihat itu lebih dominan mempengaruhi mereka daripada apa yang mereka dengar. Atau bisa jadi kita bicaranya juga kurang nggak baik, ya, maksudnya tidak menyentuh hatinya dulu. Kita langsung marah-marah, ngomel-ngomel, atau kasih perintah, nyuruh, itu biasanya nggak begitu efektif. Tapi kalau kita ngomong dengan kita pertama gendong dia, atau kita letakkan dia, jadi wajah kita dengan wajah dia sejajar, misalnya ketika dia berdiri kita duduk, kita lihat wajahnya, kita pandang matanya, kita nggak perlu ngomong marah-marah, kita cukup ngomong sesuatu yang kita maksudkan itu dengan tegas, ya, ya, itu akan lebih mudah dipahami mereka daripada kita ngomel-ngomel, ya. Kita pandang wajahnya, kemudian sembari kita menunjukkan perhatian, ya. Nah, mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan manfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.